Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga pada pagi hari ini teman-teman semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan baik dan juga puasa hingga akhir buka nanti. Amin. Oke, tuh teman-teman semuanya. Kali ini saya agak berbeda ya teman-teman dengan sebelumnya karena kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Jugel Juhri ya. Jadi Mas Jugel Juhri itu mempertanyakan, Mas tolong buatkan Mas usul tolong buatkan untuk perhitungan power ampli toa ya, power ampli toa dengan daya 50 watt dan juga 50 watt lah seperti itu ya. Nah, tapi di sini akan saya buatkan untuk Mas Juhri ya. Insya Allah akan saya buatkan untuk Mas Juri. Semoga Mas Juri melihat video ini dan dapat bermanfaat untuk Mas Juri dan juga untuk teman-teman semuanya. Oke, dan mohon maaf kepada Mas Juri. Di sini saya buatkan sebagai contoh 25 watt ya, bukan 50 watt. Karena apa? Karena umumnya yang digunakan yaitu sebesar 25 watt kebanyakan ya teman-teman dan Mas Juri, maka saya buatkan 25 watt agar dapat rata, dapat difahami oleh seluruh teman-teman kita yang ada di sini. Oke teman-teman, tapi kalau misalkan nanti Mas Juri ada yang nggak tahu, insya Allah nanti bisa ditulis kolom komentar saja, nanti akan saya balas ya. Sebenarnya cara perhitungan tetap sama ya, ini hanya dayanya aja 25 watt, kalau 50 watt ya tetap sama seperti itu ya. Oke Mas Juhri dan juga teman-teman semuanya, ini akan saya jelaskan. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru kenal dengan saya, yang baru PDKT dengan saya, monggo silakan jangan ragu untuk bantu kembangkan channel saya ini agar saya lebih semangat membuat konten video. Kembangkan channel YouTube ini agar channel YouTube ini terus berkembang seperti itu ya, dengan cara subscribe itu gratis, tidak bayar satupun sedikit pun enggak ya teman-teman, maka tinggal tekan saja supaya saya lebih semangat lagi. Tombol loncengnya ditekan agar teman-teman semuanya nanti orang pertama yang melihat video-video yang telah saya upload seperti itu ya. Dan jangan lupa share kalau memang video ini bermanfaat ya teman-teman. Oke, di sini akan saya mulai. 4 speaker TOA 16 ohm ya. Ini Mas Juhari dan juga teman-teman semuanya, di sini akan saya buat cara perhitungan speaker TOA 16 ohm ya, ada 4 pitch ya. Low impedance 25 watt per mononya. Nah, jadi stereo nanti ketemunya 8 speaker. Seperti itu ya. Nah, dapat difahami oleh teman-teman semuanya, kalau misalkan low impedance di sini tentunya tidak ada trafo matching. Trafo matching itu apa sih Mas? Trafo matching itu trafo yang ada di dalam speaker, ada di dalam box speaker toa itu ya teman-teman ya, corong. Nah, itu adalah trafo matching. Nah, jadi ini nggak menggunakan trafo matching, jadi speaker toa dengan impedensi 16 ohm 25 watt. Nah oke, paham ya teman-teman. Nah, dapat teman-teman pahami dalam perhitungan ini, perhitungan PA power ampli toa dan perhitungan power ampli pada umumnya sangatlah berbeda ya teman-teman ya. Jika perhitungan toa itu lebih ke daya dan impedensi yang kita perhitungkan. Ya, paham ya teman-teman. Setelah daya dan impedensi kita perhitungkan, baru kita bisa lari ke perhitungan menentukan ampere, voltase, dan kita bisa lanjut ke perhitungan PSU. Oke, paham ya teman-teman ya, dan juga Mas Juri ya. Karena baiknya kita itu sebelum merencanakan sebelum kita merakit, tentunya kita rencanakan dulu apa yang akan kita buat melalui suatu beban speaker yang kita miliki. Bukan kita membuat power ampli dulu baru kita sesuaikan bebannya, itu nggak masuk ya teman-teman. Kurang pas lah, mungkin ada yang mengatakan bisa juga, emang bisa tapi kurang pas. Baiknya ya kita ketahui dulu berapa daya speaker kita, baru kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Oke, paham ya sampai sini? Paham ya Mas Zuri dan lain-lain sampai sini? Nah, 4 pitch speaker toa corong itu dayanya adalah 25 watt per satu speaker. Kalau misalkan 4, maka 25 watt dikali 4 sama dengan 100 watt.
Oke, paham ya? Ini poin 1. Poin 1 yaitu 100 watt. Itu adalah daya speaker 4. Speaker toa 4 pitch. Terus impedensinya gimana, Mas? Nah, untuk impedensinya 16 ohm ini per 1 speaker. Karena kita menggunakan 4 speaker, maka 16 dibagi 4 sama dengan 4 ohm. Oke, paham ya teman-teman ya? Mas, misalkan saya kasih 5 atau 6 speaker gimana? Saran dari saya, baiknya hanya menggunakan 4 speaker saja dalam satu channel, tidak lebih dari 4 speaker. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman paksakan untuk 5 speaker atau non speaker, saya tidak ada salah dalam hal ini ya. Karena saya hanya menyarankan satu channel itu 4 speaker 16 ohm saja. Ini yang jenis low impedensi tanpa adanya trafo matching. Paham ya sampai sini teman-teman semuanya dan Mas Johidi? Paham ya? Jadi kalau misalkan belum paham nanti bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Selanjutnya, driver. Driver apa Mas? Rekomendasi dari saya, driver yang digunakan itu driver OCL yang pertama, driver Blazer yang kedua, dan driver Namek yang ketiga. Selanjutnya, itu driver terserah teman-teman ingin menggunakan driver apa aja, itu terserah teman-teman semuanya. Jenis OCL banyak sekali, Blazer pun banyak, ya Namek pun banyak, ya. Terserah teman-teman semuanya. Oke, paham ya teman-teman? Tentunya teman-teman nanti akan bisa menyesuaikan terhadap voltase. Intinya kan itu. Kalau pakai Blazer nih, tapi voltasenya cuma 18 volt, ya ngapain kita pakai Blazer ya, kayak gitu ya. Selanjutnya, paham ya teman-teman? Dan Mas Zuri paham ya? Ini untuk ini ya. Jadi saya nggak mengulang lagi untuk apa yang sudah saya jelaskan. Insya Allah kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh ditanyakan saja. Daya speaker keseluruhan yaitu 100 watt. Maka kita bisa gunakan final 3055 dan juga 20955 dengan daya per satu setnya 90 watt. Ya. Dengan daya per setnya yaitu 90 watt ya. Ini sesuai daya dataset 3055 dan 2955 ya teman-teman. Itu daya per channelnya per setnya yaitu 90 watt. Ya, saya akan buat 2 channel ya, per satu channelnya itu 2 set atau per mononya 2 set ya teman-teman ya. 2 set ini per mononya. Kenapa Mas kok per mono? Ya, nanti akan saya jelaskan ya. Karena nih teman-teman ya. Karena jika daya 100 watt tapi kita beri satu set 90 watt. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi daya, ini daya beban ya teman-teman ya. Daya beban 4 speaker tadi kita hitung 100 watt. Ya, paham ya? 100 watt. Tapi kita beri hanya satu set saja 90 watt. Maka itu tidak ada toleransi, teman-teman. Malah kurang 10 watt. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada toleransi. Maka dari itu, saya tidak sarankan misalkan teman-teman menggunakan satu set. Ya, jadi harus menggunakan 2 set. Ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi harus menggunakan 2 set. Nah, oke teman-teman. Jadi diberi 2 set final per mono. Ya. Paham ya? Kenapa Mas kok 2 set per mono? Tadi saya sudah jelaskan ya, belum lama ini beberapa detik yang lalu, dan ini akan saya tuliskan lagi ke teman-teman semuanya. 2 set per mono, TR final 2055 dan 2955 yaitu 90 dikali 2 set ya. Sama dengan 180 watt. Nah, dapat kita simpulkan teman-teman semuanya, dapat kita simpulkan bahwasanya beban 100 watt, beban speaker 4 corong toa tadi itu 100 watt. Maka 150 watt daya final ini dikurang 100 watt beban sama dengan 80 watt sisa sebagai toleransinya teman-teman. Jadi sisanya 80 watt ya teman-teman ya. Sisanya pun jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kalau banyak nanti bisa merusak speaker saat daya maksimal. Maka dari itu 80 watt atau 100 watt itu sudah sangat cukup. Ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Terus selanjutnya ini sudah kita ketahui ya. Jadi kita menggunakan 2 set final per mononya.
Ya, setelah kita kalkulasi 190 dikali 2 karena 2 set ketemunya 180. Ya, 180 watt ya. Beban, sedangkan beban speakernya 100, maka 180 dikurang 100 watt ketemunya 80 watt sebagai toleransi terhadap instalasi dan lain-lain. Oke, paham? Sudah ya. Selanjutnya, tegangan dari trafo yang saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya yaitu dari 24 volt AC sampai dengan 26 volt AC. Ya, tidak lebih. Oke, paham ya teman-teman ya? Tidak lebih. Umumnya power ampli toa itu teman-teman, power ampli toa itu umumnya menggunakan tegangan 26 volt AC. Maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman semuanya menggunakan tegangan 24 sampai dengan 26 volt AC saja. Oke, paham ya? Sekarang kita hitung perhitungannya. Kita masuk ke dalam perhitungannya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman sudah memahami tadi bahwasanya transistor final semuanya itu kita gunakan per mononya 2 set, maka jika stereo itu ketemunya 4 set. Paham ya teman-teman ya? Jadi dapat 4 dari mana Mas? 4 ini dari keseluruhan transistor final yang kita gunakan. Karena kita membagi menjadi 2 ya. Kita buat stereo. Ya, seperti itu ya. Per mononya itu kita membutuhkan 2 set. Nah, ini di sini jawabannya tadi ya. Kenapa 2 set? Sudah tahu ya. Kenapa 2 set? Di sini jawabannya. Maka dari itu jika stereo maka ketemu keseluruhannya yaitu 4 set keseluruhan. Oke, insya Allah paham ya. Jadi kita bisa tulis di sini. Ini kita akan mencari ampernya yang akan kita gunakan ya dari transistor final yang telah kita tentukan terhadap beban tadi. Oke, paham ya? Nah, rumusnya I sama dengan P dikali cos Pi dibagi volt total. Ini rumusnya teman-teman. Yang pertama ya. 90 kali 4 berapa teman-teman? 90 ini adalah daya final per satu setnya. Dikali 4. 4 ini adalah jumlah keseluruhan yang kita gunakan karena stereo. Kalau misalkan mono kan berarti cuma 2 tuh. Karena stereo maka 4. Sama dengan 360. Nah, 90 kali 4 sama dengan 360. Dikali cos pi 0,8 dibagi volt total. Nah, volt total teman-teman pilih aja 24 sampai dengan 26. Teman-teman mau gunakan yang berapa volt? Nah, seperti itu ya. Jadi di sini saya menggunakan 25 volt AC dari tap trafo. Ya. Jadi kalau misalkan saya total yaitu 50 volt AC keseluruhan ya, 25 ditambah 25. 25 kali 2 ya 50. Ketemunya 5,7 ampere. Nah, 5,7 ampere ini teman-teman dapat kita bulatkan menjadi 5 ampere. Oke, paham ya teman-teman ya? Teman-teman ada yang bertanya, Mas ini 5 ampere kecil apa 5 ampere murni atau besar? Nah, di perhitungan saya sama sekali tidak ada perhitungan ampere yang ampere bansi. Nggak ada ya teman-temannya, kecuali saya beritahu ke teman-teman semuanya bahwasanya ini trafo bansi misalkan seperti itu. Jadi saya nggak ada ya teman-teman menggunakan trafonya bansi, itu nggak ada. Jadi trafo murni ataupun yang trafo besar. Jadi ampernya ampere murni ya teman-teman ya, 5 ampere. Seperti itu ya. Terus kita lanjut ke perhitungan PSU teman-teman. Nah, teman-teman paham belum di sini ya? Ini saya jelaskan kembali ya. 360 ini dapat dari sini. 0,8 dapat dari cos pi, dan volt total ini kita yang menentukan kita akan menggunakan voltase berapa. Kalau misalkan kita menggunakan voltase 24, nah tentunya nanti nilai ini akan lebih kecil, misalkan 5,2 atau berapa, tetap pembulatan di 5 ampere. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan 26 volt AC misalkan, tetap nanti di sininya 5,9 atau 5, berapa, tetap kita bulatkan 5 ampere. Tergantung teman-teman di tap trafonya itu ada yang voltase berapa saja. Misalkan ada 24 atau 25, maka gunakan itu. Seperti itu ya, dengan cara perhitungan ini. Insya Allah paham ya teman-teman. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita akan lanjut ke perhitungan PSU teman-teman.
Ya, kita akan lanjut ke perhitungan PSU. P sama dengan I dikali volt total dibagi cos P. Ini adalah rumus PSU yang saya pelajari ya teman-teman, yang kita semua pelajari. Jadi perbedaannya hanya di sini tadi teman-teman, di daya corong itu tadi dan juga impedansi. Sisanya tetap sama ya teman-teman ya. Bedanya di sini saja. Selanjutnya kita perhitungan untuk PSU-nya. Oke. Nah, masuk ke perhitungan PSU teman-teman. Dengan rumus P sama dengan I dikali volt total dibagi cos P. Ya. I-nya berapa Mas? I-nya telah kita ketahui. Ini adalah 5 ampere. Kita tulis 5 di sini. Volt totalnya berapa? Volt total ini sudah kita ketahui bahwasanya kita menggunakan tegangan 25, maka volt totalnya adalah 50 volt AC ini ya. Keseluruhan ya teman-teman. 2 pas ini sudah 2 pas. Kita menggunakan 25 karena volt total maka jadinya 50. 25 kali 2. Cos P dibagi 0,8 sama dengan 312,5 watt. Nah, ini PSU kita teman-teman. 312,5 watt. Ya, paham ya. Nah, selanjutnya untuk kita mengetahui berapa sih transistor final yang harus kita gunakan, maka daya ini kita bagi daya transistor final per satu set. Ketemunya berapa? 312,5 dibagi 90. Ini adalah per satu setnya. Paham ya teman-teman? Sama dengan 3,4. Bulatkan 4 set final 3055 dan 2955. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ya teman-teman semuanya dan Mas Juri. Dapat kita simpulkan dari yang pertama perhitungan beban ya. Perhitungan beban keseluruhan tadi ya 100 watt sampai dengan kita menentukan transistor final apa yang akan kita gunakan. Nih, di sini saya menggunakan 3055 ya. Jadi kepersetnya kan 90 watt. Kalau misalkan 90 watt kan kurang, dayanya di sini 100 watt. Sedangkan finalnya cuma 90. Maka dari itu dikasih 2 set ya. Akhirnya dari beban kita menentukan transistor final yang kita gunakan mau berapa set ya. Dari transistor final berapa set itu tadi direkomendasikan untuk tegangan yang digunakan 24 sampai dengan 26 volt AC ya. Setelah itu dari kita mengetahui transistor final keseluruhannya berapa set, kita dapat ketahui ampernya. Sudah kita ketahui 5 ampere ya. Setelah itu kita hitung menggunakan rumus PSU. Ketemunya berapa? Ketemunya 31,25 watt. Nah, setelah itu sudah, maka selanjutnya kita tentukan berapa transistor final yang harus kita gunakan. Nah, kesimpulannya ini sudah klop. Menurut perhitungan PSU seperti ini menggunakan 3055, 3125 dibagi 90 watt per satu setnya sama dengan 3,4. Jadi pembulatannya yaitu 4 set. Oke. Paham ya teman-temannya? Jadi pembulatannya yaitu 4 set keseluruhan. Jadi tinggal dibagi stereo, maka dibagi 2. Yang R itu 2 set, yang L itu 2 set. Oke, paham teman-teman semuanya ya. Sangat jelas sekali dan insya Allah paham untuk teman-teman semuanya. Saya pun menjelaskannya sangat pelan. Jadi seperti ini cara perhitungan untuk power ampli TOA ya. Ini sangat penting sekali teman-teman untuk menyesuaikan supaya transistor final itu tidak mudah panas. Insya Allah ini tidak mudah panas berlebihan teman-teman ya. Karena kita sudah sesuaikan. Dan beban pun sudah kita hitung dayanya dan juga impedansinya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi itu yang saya dapat sampaikan untuk Mas Juri dan juga teman-teman semuanya. Mas ini kok malah 25 watt sih bukannya 50 watt. Nah, untuk cara perhitungan 50 watt itu sangat sama ya. Mas Juri ya sangat sama sekali. Nggak ada perbedaannya. Jadi sangat sama sekali. Jadi paham ya untuk Mas Juri dan teman-teman yang lainnya untuk perhitungannya sangat sama sekali. Selanjutnya ini kan untuk bebannya perhitungannya yang mono ya teman-teman ya. Kalau yang satunya limit anggaplah ini R dan L-nya itu tetap sama seperti ini juga ya karena sama-sama menggunakan 4 speaker dengan daya yang sama.
Oke, paham ya teman-teman? Di sini saya hitung satu saja. Jadi nggak perlu saya hitung dua kali ngitung ya, karena caranya kan sama. Nah, seperti itu. Oke, paham ya untuk Mas Juri dan juga teman-teman semuanya. Dan saran dari saya lagi kepada teman-teman semuanya, setelah teman-teman menggunakan merakit misalkan power ampli toa ini dan teman-teman praktekkan, setelah itu teman-teman pasang speaker, jangan lupa buatkan ACC mic Roland 7 potensio modif yang ada di beranda YouTube ini. Ya, jangan lupa dipasang atau dibuatkan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk agar teman-teman mendapatkan hasil yang lebih lantang. Itu ACC-nya ya. Jadi untuk low itu jangan dibuka ya. Kalau dibuka nanti toanya bisa rusak karena toa itu nggak bisa masuk low, bass itu nggak bisa. Jadi masuknya yaitu middle dan juga treble. Seperti itu ya. Tapi dalam perakitan pastikan sekali mic Roland 7 potensi itu sangat gainya sangat besar ya. Jadi harus perhatikan sekali untuk instalasinya dan juga jacknya itu harus yang baik ya, supaya nggak timbul dengung dan lain-lainnya. Oke, saran dari saya jacknya jack mic ya teman-teman, jack mic yang ada kakinya 3 itu teman-teman. Jadi jangan jack yang bulat itu, jangan ya. Jack aja beli aja jack yang jack mic ya, seperti itu ya. Jack mic itu yang ada kakinya 3 itu teman-teman. Saya nggak buat contohnya sih. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar terus berkembang. Oke Mas Juri, semoga terjawab. Dan untuk teman-teman semuanya semoga mendapatkan suatu inspirasi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.